pintu sebelum pintunya ruangan lurah ya, baru pintu pendaftaran itu langsung ketemu lurah. Alhamdulillah ya Allah, aku ketemu sama langsung ketemu di deket gitu. Testimoni Ibu Sri Alhamdulillah Sulastri. rezekiku Pak Lurah, aku bilang. Aku biasanya susah banget kalau ngurusin beginian, aku bilang. Ada apa Bu, mau ngurusin pensiun, kata dia gitu. Iya, kok tahu? Iya dong tahu. Duduk di situ. Sini katanya minta apa amanat buahnya? Minta pulpen biru. Langsung dikasih. Stempel bawa sini. Itu di depan pintu itu, di depan, bukan di ruangan beliau, bukan. Jadi itu bener-bener aku ini keajaiban, ini ajaib banget ini buat saya ya, karena aku biasanya suka udah males karena emang suka susah ketemu orang-orang itu. Terus nggak mudah ya, nggak mudah. Kok hari itu cepet banget, aku langsung bawa ke Taspen, ke kecamatan, ya langsung selesai hari itu berapa jam, alhamdulillah ya Allah. Saya banyak keajaiban sebenarnya Pak, cuman ini yang saya rasakan bener-bener ajaib itu yang tadi kemarin pagi, bener-bener alhamdulillah ya Allah, terima kasih saya bilang. Terus mungkin segini aja kali ya cerita saya. Segini dulu. Kalau semua saya ceritakan banyak banget ya, keajaiban saya. Kalau Bude ini sebetulnya udah ajaib sebelum MR juga, ya banyak keajaiban karena amal solehnya dahsyat ya. Beliau ini ya boleh dibilang ya nggak putus yang namanya tahajud, rutin istiqomah. Kayak saya minta doa sama beliau, tolong Bude saya titip doain, doanya. aku doain biar istiqomah terus Pak Ustadz. Ya, insya Allah. Luar biasa, keren. Mintanya Tapi sejak MR saya dengar dari beliau sendiri itu ada yang beda, jadi lebih apa kemudian bahasa itu lebih paham gitu ya, maksud dan tujuannya apa sih saya beramal soleh gitu ya. Iya. Baru tahu gitu ya. Tahu. Oh, Baru paham. Oh ini maksudnya gitu ya. Apa maksudnya Bude? Ya itu maksudnya. Iya. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Testimoni Ibu Yani wabarakatuh. Nursan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cerita apa ya? Terlalu banyak keajaiban. Tidak terhitung satu persatu, ya Allah. Jadi tidak bisa berword-word. Tidak bisa berword-word. Bersentence-sentence juga nggak bisa. Bertok-tok aja deh. Yang dirasakan adalah semakin dekat sama Allah. Alhamdulillah. Yang sebelumnya rasanya lakukan, tapi kok kayak hambar, nggak nggak menyentuh gitu ke relung sih gitu. Tapi begitu dipelajari magnet rezeki waktu awal juga biasa aja gitu. Biasa 2 kali juga biasa gitu. Tapi meskipun ada ininya karena udah sering juga mungkin ya, ikut training gitu kan, tapi UUD bukan ya, ujung-ujungnya duit. Nah tapi dipelajari aja semua dari YouTube. Terus kemudian setiap kali ada program-program gitu seperti TOMR gitu ataupun yang lainnya gitu kan, itu ikut deh gitu. Bismillah ikut gitu kan. Dan suami juga dalam masa pencarian juga apakah begitu. Tapi alhamdulillahnya silahkan cari gitu. Kalau merasa itu benar ya udah gitu. Adakan emang nggak kedengeran? Kedengeran tapi biar lebih dengar. Iya, jadi kalau merasa damai, merasa ini benar gitu, lakukan terus aja gitu. Ya terima kasih atas kelegaan yang diberikan, keleluasaan yang Allah berikan lewat dari suami. Iya, ridho yang kita perlukan. Sama anak-anak juga gitu. Kalau sebelumnya kan sama Ustadz Zazuli ini kan Ustadz di rumah kami, kemudian ke taklim kita juga kan.
disuruh apa namanya membahas kitab apa Riyadhus Shalihin, ya Riyadhus kan, Shalihin. sama keluarga kan, sama anak-anak. Karena saya lebih sering dengan anak-anak, kalau suami lebih sering di urusan pekerjaannya. Ya awal-awal kan biasa-biasa, tapi lama-lama juga ada kejenuhan juga gitu kan. Nah datang apa MR, kita serius di MR-nya, anak-anak agak terabaikan sedikit gitu, tapi meskipun itu tetap merawat terumbu karang gitu. Nah belakangan 1 minggu ini saya coba lebih intens lagi, saya pengen balik lagi nih gitu ke dulu. Ayo kita baca kitab Riyadhus Shalihin meskipun dengan terbatasnya kemampuan yang saya miliki, karena bukan Pak Ustadz. Bahasa Arab juga hanya berapa dasar-dasar saja gitu. Ya udah sampaikan. Dan alhamdulillahnya sedikit yang kita usahakan itu ternyata Allah balasnya banyak banget. Bukan dari segi materi ya Bu ya, tapi dari kebahagiaan lahir batin. Ya dari anak-anak yang yang lebih bisa menerima gitu. Sebelumnya juga memang anak-anak itu mengidolakan saya, Bapaknya? juga. Tapi dengan saya itu, wah ibu terbaik emang Umi katanya gitu. Kamu nih gitu, kamu bikin GR Umi aja gitu kan. Dalam hati kan, ya Allah terima kasih, terus bersyukur seperti itu. Dan bukan hanya anak-anak saya aja, ternyata teman dari anak-anak saya juga seperti magnet itu, mendekat gitu. Meskipun belum bisa duduk kita bareng-bareng untuk Riyadhus Shalihin bersama gitu, tapi itu merupakan suatu kebahagiaan luar biasa, nggak terperi. Terima kasih Pak Ustadz. Alhamdulillah, semuanya dari Allah. Terima kasih juga dengan kebersamaan ini ya. Alhamdulillah. Udah saya nggak bisa ngomong lagi. Tidak bisa berwot-wot. Luar biasa, Masya Allah, takbir, Allah Akbar. Alhamdulillah. Ya ini sebelum ke Bu Deti ya, Ibu Yani ini kayak embrio ya. Jadi lahirnya magnet rezeki ya saya kenal magnet rezeki itu di rumah beliau. Ya saat kami lagi taklim sudah beberapa kali akhirnya beliau mengundang teman SMA-nya ya, inilah Ibu Deti dan suaminya nih Pak Iwan ini. Hadirlah mereka berdua membawa berita tentang magnet rezeki. Nah, sampai saya kepo terus apa sih magnet rezeki, saya cari di YouTube-nya ada. Ternyata ada telegramnya juga terus ya. Sampai akhirnya Masya Allah sampai sekarang. Alhamdulillah. Karena saya juga butuh apa ya Allah yang bisa saya berikan ya untuk ya orang-orang di sekitar saya. Kayaknya kok saya masih kurang mereka itu ya, apalagi saya kayak udah nggak punya lagi yang lain-lain lagi nih. Ternyata Allah kasih magnet rezeki, inilah insya Allah. Jadi amunisinya lebih banyak lagi insya Allah ya. Alhamdulillah ya, insya Allah kalau banyak kita terinspirasi di sini, banyak keajaiban di sini ya, ini asbab beliau juga insya Allah. Pahalanya ngalir insya Allah. Asbab keluarga beliau. Ya, saya berharap mudah-mudahan beliau ya keluarganya bisa Allah kumpulkan gak cuma di dunia ya, sampai ke surganya Allah. Amin ya Rabb. Ya lanjut Bunda Deti, Mama Deti, Mama Uy. Wah ini nih keren. Sampai merinding tadi saya dengar. Mulai ceritanya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut, saya batasin ya, maksimal 10 menit. Testimoni Ibu Deti. Enggak, kalau nggak digituin Ya. Bukaannya udah 1 jam. To the point deh. Ya. Udah ini udah warningnya udah keras ini. Ya tapi saya memang karena datang ke sini juga dengan penuh kebahagiaan. Semoga menular. Iya, betul. Semoga menular, dan saya tuh tadi pagi mengalami yang namanya Pak Ustadz, saya merinding sekujur tubuh, bingung Pak Ustadz. Saya ikut merinding Iya. juga. Iya,
Jadi iya, singkat cerita waktu saya kemarin itu bersyukur ya. Sampai semua anak-anak, "Mama acara apa sih? Mama sering banyak acara." "Mama syukuran. Mama dapat sertifikat." Padahal baru COMR. CMR, camp online. Astagfirullah. Udah. Tadi udah. Bismillahin. Iya, udah salam ya. Assalamualaikum ya. Udah berdoa juga, udah istighfar juga, tapi tuh saking bahagianya ya ibu-ibu. Mohon maaf, suami saya saking menjaga tuh. Saking menjaga. Jadi Jumat satu kita kejadiannya. Minggu kemarin tuh ya. Sabtu pagi. Saya Pak Ustadz, saya mau syukuran. Syukuran apa? Saya baru dapat sertifikat COMR, Ya. Camp Online. Online Training Magnet Rezeki ya. Iya. Belum dapat yang lain. Tapi saya begitu yakin saya mau jadi CTMR. Jadi saya nggak dapat CTMR baru syukuran nggak, tapi saya syukuran menarik biar Allah juga, wah ini udah modal duluan nih mau dapat gitu ya, biar dimudahkan sama Allah. Jadi saya tidak nunggu dikasih dulu, tapi ini Allah saya biar cepat dikasihnya gitu. Jadi mancingnya duluan. Nah itu kalau pola pikir saya. Jadi saat itu bertempatan juga saya ketempatan arisan RT. Dapat arisan 4 kali Iya, berturut-turut. karena ibu-ibu itu teman-teman saya bingung. Ini apa kuncinya, rahasianya? Kok bisa dapat arisan? Januari dapat. Lumayan sih, nggak gede, cuma 3.300.000 ya. Januari dapat, Februari dapat, Januari, Februari, Maret, sampai April dapat lagi. Itu katanya bacaannya apa? Dan saya emang dapat dari Pak Ustadz bacaannya gitu kan. Terus saya masih senyum-senyum tuh. Akhirnya harus ketempatan. Terus bagi dong ininya, tripnya gimana, kok bisa? Oke, kalau yang mau, ntar datang deh, yang pada kepo, ntar saya buka-bukaannya, saya kasih tahu rahasianya, saya bilang gitu kan. Terus akhirnya karena semangat, iya, saya mengundang. Saya ya biasa kan, namanya Pak kita mau ada tamu syukuran. Ini saya maaf nggak mengundang yang lainnya karena teman saya komunitasnya banyak. Itu pun kata suami, udah kira-kira itu cukup enggak? Ayam dari 10 kilo tambah Pak, 15 kilo ya. Bakso nambah Pak. Terus kita minyak goreng kurang, beras cukup nggak? Cukup Pak sekarung. Terus saya pikir iya minyak goreng kita cukup. Tapi Pak ntar insya Allah ada rezeki dari Allah. Suami masih ketar-ketir, uang yang saya siapkan saya habis-habisin jor-joran ya. Pokoknya saya mau maksimal menjamu tamu-tamu saya. Karena saya juga berharap tamu-tamu saya nanti ajaib seperti saya. Akhirnya begitu kita habis belanja itu sampai rumah, kok pintu kebuka, jangan-jangan ada tamu atau ini nggak dikunci. Begitu pintu kebuka, ada beras 1 karung, sembako 1 dus, telur, minyak goreng, komplit. Kata suami, dari siapa? Jangan pikir dari siapa, yang jelas dari Allah. Nanti saya tinggal di grup gampang, terima kasih ini dari siapa? Coba itu ya yang masalahnya. Udah Pak terjawab, oke beres. Jadi nggak usah ragu lagi, saya bilang iya. Berjalan sukses. Sampai karena nggak cukup, karena temennya banyak, jadi saya 2 sesi saya bikin. Sesinya jam 10 pertama ya Pak Ustadz, Iya. yang kedua jam 1. Jadi yang 10 itu teman-teman yang rumahnya sebelah kiri sama komunitas tahsin, sama temen pabinya Pak, undang tuh yang pada kepo sama kita. Kenapa kita begitu terus-terusan rezeki datang sama kita ya. Akhirnya pada datang tuh yang jam 10. Iya jadi viral, kita jadi viral tuh. Tadinya kita sempat nunggak bayaran bulanan ya. Berapa bulan masalah. Akhirnya bayar Pak, bayar. Allah kasih terus. Jadi sekarang nggak usah takut. Kalau rekeningnya fitrah atau dompetnya kosong, berdoa aja. Kan doanya juga Pak Ustadz ngasih tahu. Jadi udah minta, ya Allah ini udah kosong kembali. Isi ya Allah. Sebentar juga buka lagi udah ada lagi. Masya Allah. Baik rekening maupun dompet itu saya alami ya. Semoga teman-teman juga. Ini mah bukan tentang saya tapi tentang kehebatan Allah ya, dan mempertemukan kita dengan magnet rezeki, juga dengan Al-Quran sebagai petunjuk hidup kita, itu luar biasa. Nah, bla 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 itu banyak keajaiban yang saya alami. Sesi pertama masih semangat, Pak Ustadz mau ke masjid ya. Tapi sesi kedua udah pada datang. Akhirnya Pak Ustadznya dipinjem ke rumah tetangga. Tetangga ini sampai nangis-nangis. Sampai nyuruh, oh, yaudah nggak apa-apa, Pak Ustadz bawa deh. Jadi kan saya punya sambil ngatur nih, saya kan tetap seneng ya kalau acara. Nah nanti yang ini datang, kita tampilkan Pak Ustadz kita yang dari Magnet Rezeki gitu. Saya suka tuh kayak gitu. Tahu-tahu Pak Ustadz muncul dari sebelah kiri, teng gitu kan. Kayak Jadi Nasrullah ya? iya saya bikin suasananya gembira, pokoknya bahagia. Habis-habisan biarin dah, saya bilang gitu ya. Bu Yani datang juga telat nggak masalah. Sesi pertama pagi itu sukses sampai ada salah satu itu, nah yang menyiapkan rukonya buat kita pakai acara seminar Magnet Rezeki, Masya Allah. Hari Kamis ini
Iya, karena dia bilang, ayah, ibu itu sampai tersentuh, ibu sampai nangis. Anak kita yang susah dibilanginnya, akhirnya ibu, kamu nurut ya sama ibu ya. Pertama, kamu apa pertama dibilangnya, Mariam, kamu maafin ibu ya, dia ngangguk lagi tidur. Kamu nurut ya sama ibu, dia nggak ngangguk katanya. Lagi, Mariam, kamu maafin ibu ya, iya ngangguk. Mariam, kamu nurut sama ibu, belum ngangguk juga tuh. Wah, ini berarti ilmunya mesti nambah lagi sama Pak Ustadz. Jadi kan lucu ya, anak kelas 5 SD, ngajinya udah pinter. Sholatnya ya namanya anak segitu, Mariam, ibunya mesti teriak-teriak dulu di kelapangan, Mariam. Anaknya lebih nurut ke saya sama ke papanya, kayak anak angkat kita. Ke ibunya enggak. Nah itu pas dapat arahan dari Pak Ustadz, berlakulah si Mariam ini makin jadi anak yang soleha. Kemarin pun mau ikut kemana-mana nganter, bapaknya tambah bahagia. Sampai ibunya, bapak harus ketemu sama Pak Ustadz itu. Ngapain bapak ketemu? Ya ketemu deh, katanya minta petunjuk gimana caranya. Terus katanya, bapak di belakang layar aja, udah kan ibu udah tanggung nyemplung, ibu aja gitu. Tapi kita dipinjemin rukonya, kita difasilitasinya ya segala, Masya Allah itu luar biasa. Proyektor ada ya? Proyektor ada katanya, sampai mau apa? Layar ya. Tapi katanya kan itu ruko baru jadi, lantai 1 kosong, lantai 2 kosong, ketiga sampai ke 4 rooftop bebas dipakai. Masya Allah itu, alhamdulillah ya, itu suatu awal. Tapi dia bilangnya gini, kan saya ngelihat mama, saya tahu mama, saya di sana terkenal jadi mantan preman, maaf ya bapak ibu ya, saya itu jagoan dulunya. Jadi Pak RW juga mau nebang pohon nggak berani, begitu ada saya mau nebang depan rumah saya pohon udah adem, besok saya tanam, bapak pikir besok bapak tanam udah buahan kayak gini, nggak berani tuh Pak RT, Pak RW banyak pada mundur deh. Saya dipatok-patok, mau dibikin saya tendang-tendangin tuh patok-patok suruh depan rumah saya tetap sampai harus RW-nya ada yang meninggal ya? Iya. Masya Allah, itu bukan saya, itu Allah yang berkehendak. Masya Allah. Jadi saya kan gini, udah begitu ya mamanya Mariam itu, saya melihat semangat mama mau berdakwah, jadi saya mendukung. Tapi saya baru curhat sama Pak Ustadz. Pak Ustadz di MR gini ya, saya kan nolongin orang, teman saya orang kaya tapi yang baru bangkrut. Boro-boro kan dia mau bantu buat, maaf banget ya, buat bensin ya. Karena kan nggak deket kalau dari sini ke BSD ya, pulang pergi dengan membawa beberapa teman. Itu kemarin kita jalan aja 1,5 juta habis ya. Maaf, jadi saya keluarkan nominal ya. Itu proyek dakwah pertama. 2 menit lagi Pak Ustadz, 2 menit. Siap. Nggak, jadi yang merindingnya yang mana? Nah yang merindingnya nanti ini baru mendekati merinding. Jadi saya cuma begini, biar teman-teman semua nanti di magnet rezeki itu jangan kayak saya bikin gini, iya saya baru mau gitu ya, mau berdakwah Pak Ustadz, tapi UUD-nya kok saya yang keluar melulu ya Pak Ustadz, maaf ya saya bilang. Terus sampai kemarin Pak Ustadz maaf, itu teman saya ngasih nggak ke Pak Ustadz gitu ya. Terus kata Pak Ustadz, ngasih siapa, bumbu pecel ya? Katanya, ya Pak Ustadz maaf ya, ke saya juga kagak ngisiin bensin, tapi kayaknya untuk kedepannya saya masih mikir-mikir nih gitu. Jadi 2 proyek dakwah saya kan Allah saya bilang, bayar. iya gitu. Sekarang. Masya Allah. Nah ini yang Allah bayar. Saya cuma bilang, Pak Ustadz gimana? Saya kan juga nggak tega ya Pak Ustadz, anaknya banyak. Pak Ustadz waktunya, saya mikir gitu. Beneran, jadi Pak Ustadz, iya manusiawi. Nih lebih banyak. Anaknya lebih banyak ya. Jadi saya mikirnya, Pak Ustadz nanti ini apa sih kita bilangnya proyek apa-apaan nih kalau ada masalah gini? Siar lah. Siar dakwah katanya. Ya udah. Nah Mama Mariam itu melihat semangat saya dukung mah gitu, dipinjemin. Jadi Pak Ustadz bikinin flyer tuh, flyer bahwa kita mau acara apa besok, ya? Kamis seminar magnet rezeki. Di Jamrud, nah ya. teman-teman saya yang pada kepo kan, tahu tuh saya pesan dia takut kehabisan. Saya 2 yang orang-orang tokoh-tokoh juga pesan ke bapaknya. Nah, saya pikir, Masya Allah nih orang-orang ajaib Allah kirim gitu ya. Bukan orang biasa ya. Bukan orang biasa, karena di atas rata-rata kalau menurut saya ya. Rumahnya lebih dari 1 rata-rata. Yang merinding tadi yang mana? Nah yang merinding puncaknya nih. 1 menit kan waktunya. Saya itu punya teman di grup senam sinergi. Ada lagi cerita. Nah ini nih yang bikin merinding tuh ini. Ya, jadi beliau itu kan punya GOR, gelanggang olahraga. Punya gor. Punya gor. Nah makanya itu asbabnya kita nanti bikin acara, Masya Allah. Ya. Jadi 1 menitnya nama nih kalau Pak Ustadz banyak nyala nih ya. Udah gitu. Nggak tega. Beliau kan beliau pada saat umroh beliau sayang banget sama kita berdua, luar biasa sayangnya. Terus beliau umroh, beliau meninggal di sana. Suaminya, jenderalnya ini ya, mantan jenderalnya ini meninggal. Terus ya kita kehilangan
Tuh istrinya deket juga sama saya. Kita pokoknya kehilangan. Setiap acara kan rumahnya tuh Masya Allah berapa ribu orang juga masuk. Jadi kalau ada rumah? undangan, Di rumah ribuan orang masuk. masuk. Stadion masuk. kali rumahnya. No, lebih gede dari stadion. Jadi di seberang rumahnya dia bikin masjid agung namanya At-Taqwa. Masjid di gang Telkom. Itu di arah mana? Di itu Telkom sini, Pedorenan itu? Iya, Pedorenan nih, Pak Sukarsan tahu kali. Iya. Nggak jauh. Jadi kalau menurut saya bisa dekat dengan beliau itu sesuatu luar biasa ya. Nah, berapa kali acara saya sama Bude udah ajaib. Orang-orang ngantri masuk gitu buat ke tempat orang duduk. Saya masuk dari pintu depan langsung di ruang VIP di samping beliau. Ya Allah, Bu Deti datang gitu sama Pak Iwan. Jadi Allah ajaib kasih jalan ke saya memang langsung di tempat yang VIP yang nyaman asik gitu. Itu ya. Nah ini merindingnya nih. Nah baru mau puncak nih. Nggak jadi. Jadi setelah saya bilang iya ya saya bikin acara gini nekat juga ya kan mau tidak mau ya walaupun misalnya minimal 50 orang gitu ya minimal untuk acara mengenalkan Magnet Rezeki ini gitu ya biar teman-teman juga merasakan ajaib. Saya maunya apa yang terjadi sama saya bisa juga terjadi sama teman-teman semua. Kebahagiaan yang saya alami biar dirasakan juga dengan teman-teman semua. Nah, udah gitu saya dapat flyer, keren juga flyernya. Saya baru kirim padahal ke 3 orang. Tiga-tiganya kan mau semua ya, 2 aja tuh. Wah, nanti sampai terpikir ke saya harus siap-siap bikin kalimat yang tidak menyakitkan. Mohon maaf, seatnya sudah habis. Jadi tertutup gitu. Kayak di Magnet Rezeki keren kan? Maaf, Anda tidak beruntung, tidak mendapatkan seat. Nah, saya udah Kuotanya habis. kuota habis Wah, gitu. sialah, Nah, keren. tahu-tahu pagi-pagi itu si Ibu Jenderal kling WA saya, Bu Deti saya mau ikut kajian di Ruko Mariam, tolong siapkan 1 seat. Ini benar nggak? Saya cek lagi. Saya jawab, ini benar nggak salah nih. Beliau kan waktunya ya padat ya, dan tidak mudah memang untuk dekat dengan beliau. Tolong ya Bu Deti. Siap Bu, semoga Allah mudahkan. Udah, amin. Terus saya bilang, berarti kita ya Pak Ustadz yang tadinya mau sederhana nggak bisa juga, gitu kan? Tadinya mau snacknya pakai styrofoam, ganti pakai dus. Tadi cuma 3, jadi tambahin. Terus Masya Allah itu yang terpikir. Nah saya bikin merindingnya, tapi bener Harga nggak? tiket mah nggak boleh naik ya? Enggak, jangan. Siap. Tapi ada Bu Bibit gini, Bu, saya mau ikut karena kan yang kalau di Grand Wis agak mahal. Iya, saya bilang, saya ikut yang ini aja dulu 2, boleh. Nanti ikut ini tambah panas, pasti mau ikut yang kalau saya gitu. Masya Allah, itulah yang bikin saya merinding. Seseorang Ibu Nani yang memang untuk dekat beliau aja tidak mudah. Tapi beliau malah menghampiri, nyamper saya di acara itu pun kita ketemu di peluk. Itu ada saya jadikan status sampai begini, sampai Bu Deti temani saya, ke Bude juga dekat, Pak Iwan itu ya. Sampai Pak Iwan kalau mau rambutan nggak ada saya pun buka pagar, itu tinggal metik. Mau buah apa ya? Jadi seperti surga rumahnya kalau saya. Sotoy banget ya, belum tahu surga padahal. Tapi kan di surat Al-Qur'an dikatakan ya buah-buahan. Sampai diizinkan Bu Deti pagar. Sampai saya diperkenalkan khusus dengan pembantunya namanya Bu Badria tuh. Panggil dia, pembantunya sama saya akrab juga ikut meluk-meluk enggak apa-apa. Jadi kan pintu terbuka. Saya dipeluk terus. Alhamdulillah. Sesi merindingnya udah berarti? Udah. Oh, udah tadi ya. Pak Ustadz ikutan, Bu Yani ikutan merinding. Iya, luar biasa. Nah, yang jelas mudah-mudahan ya dari sini jadi asbab ya terbuka lebih banyak lagi peluang untuk jadi apa ya, sebab hidayah lah buat Syiar orang ya, syiar dakwah untuk. Nanti tempatnya bisa dipakai juga ya? Insya Allah. Insya Allah. Beliau baik sekali, insya Allah bisa. 1.000 orang. 1.000 orang. Nanti saya yang jadi MC. Ya, mau sama-sama dapat 5 miliar sebulan. Iya. Mau umroh bareng dengan Iya. Sekarang saya CTMR, bentar lagi saya CTMR insya Allah. Ya, Pak. Sama Pak Bowo, Pak Sukarsan, kita CTMR, kita makin bergandeng tangan, bersinergi, maju pesat. Pak Ustadz Jazuli di atas kita. Amin ya robbal alamin. Kasihan suami saya kan nggak kebagian ngomong. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Fred. Yang saya bingung saya mau ngomong apa udah kehabisan tadi. Ada kan kacamatanya beda saya dari
Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama saya Iwan Riawan, tinggal di Zamrud, mantan kekasihnya Bu Uwi, dan sekarang jadi suami dan istri. Saya kenal Mandiri Rezeki ini sudah lama, kira-kira 10 tahun yang lalu ya. Nah itu, waktu itu saya cuma diajak seminar. Saya pikir cuma seminar biasa, saya ikut aja. Nah, jadi saya dapat jurus-jurusnya, cuma saya nggak praktekkan. Tapi saya tidak praktekkan aja, itu saya sudah mengalami keajaiban. Waktu itu suatu waktu saya pulang dari rumah sakit, kebetulan Rumah sehat. ya dari rumah sehat, diundang anak saya ke sana. Nah anak saya waktu itu kami belum dipercaya oleh Allah mendapat cucu, jadi diundang ke rumah sakit, rumah sehat. Di sana, jadi pulang dari sana kami agak sedih sih gitu kan, karena memang kami belum dipercaya sama Allah untuk mendapatkan cucu. Nah di perjalanan kami di stop sama polisi, di jalan tol Simatupang. Nah itu memang salah saya juga, itu plat nomor sudah mati, tapi saya masih pakai. Nah di stop, saya disuruh ke belakang, terus dijelaskan sama polisi kesalahan ini, saya harus membayar sekitar 2 juta. Wow, keren. Udah dari situ saya stres langsung. Nah polisi kan, yang namanya ditangkap polisi itu kan nggak pasti harus keluar uang kan, karena polisi bilang kalau bapak nggak sanggup, ini mobil saya bawa, saya kandangin. Gitu. Nah akhirnya saya nego ke ininya, diajak masuk ke mobil. Gimana pak? Ya gimana pak? Saya nggak bawa uang ini. Ya udah kalau itu mobil saya, sebentar deh, saya ke istri saya dulu, mungkin istri saya bawa. Nah akhirnya saya panggil ibunya, mamanya ini masuk ke mobil polisi. Ya udah kami bicara, jeng. Nah ternyata itu hidayah dan keajaiban dari Allah. Sekarang gini pak, ini STNK bawa pulang. Sekarang pulang, mobil jangan dibawa lagi ya. Tunggu sampai STNK selesai baru bawa pulang. Jadi sama sekali kami tidak keluar sepeser pun. Itu keajaiban. Saya baca doa terbaik, terus saya salah satu baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu dari saya pertama oleh bapak sampai akhirnya, Dek, kalau ke Bekasi mampir ya, nanti ibu masakin. Oh iya ibu, sok ya, kata bapaknya, kamu apain tuh polisi? Kita juga sampai, alhamdulillah itu Allah yang membolak-balikkan hati. Ya itu kejadian itu kami ikut MR, tapi kami tidak mendalami. Jadi kami tidak menjalankan jurus-jurusnya gitu loh. Nah tidak menjalankan aja itu sudah dapat keajaiban. Kapan kejadian itu pak? Sekitar dia 7 tahun yang lalu lah. Kalau apanya MR-nya apa yang Bukan yang polisinya. Polisi. Nah, sedangkan MR kan MR 10 tahun yang lalu, itu 7 tahun yang lalu gitu. 7 tahun. Gitu. Jadi iya. Jadi kami cuma hadir pada saat itu, hadir seminar. Jadi hadir seminar cuma duduk mendengarkan, dan memang alhamdulillah waktu itu Pak Ustadz Nasrullah yang langsung bicara gitu. Iya, masih nempel gitu kan. Jadi keajaiban. Nah itu jadi keajaiban di Mandiri Rezeki ini, kita tidak menjalankan aja sudah dapat keajaiban, apalagi kita mempraktekkan. Saya kira itu aja, karena tadi sudah kehabisan bicaranya sama istri saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.